Shalom Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan. Kita hari ini akan menyaksikan kesaksian dari Pak Joni yang sebelumnya mengalami pergumulan atas penyakitnya, tetapi puji Tuhan hari ini telah disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Iya. Ya, kita akan tanya jawab dengan Pak Joni. Ya, puji Tuhan ya. Shalom Pak Joni. Shalom Pak. Ya, bagaimana pergumulan Bapak selama ini Pak? Silakan ceritakan Pak. Terima kasih. Shalom semuanya. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, pertama-tama pergumulan saya itu di bulan Maret yang lalu. Saya dihadapi suatu pergumulan yang sangat berat dan sangat luar biasa. Iya. Pada saat itu saya harus diopname di rumah sakit. Iya. Dan harus menjalani operasi. Iya. Vonis dokter operasi. Iya. Nah, pada saat itu saya betul-betul bingung. Saya tidak tahu kenapa ini harus terjadi kepada saya. Ya. Saya mempunyai rasa takut, rasa khawatir. Ya. Bayangkan kalau bicara operasi kan istilahnya harus dipotong, dibelek dan sebagainya. Itu di pikiran saya itu semuanya sakit dan akan ada risiko-risikonya. Terus. Jadi, namun ya saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau izinkan ini terjadi kepada saya? Tapi Tuhan tidak menjawab pertanyaan saya itu. Namun Tuhan merespon dengan mengingatkan saya bahwa berfokus kepada Tuhan, bukan pada masalah-masalah yang engkau hadapi. Amin. Berfokus kepada Tuhan. Itu ya Bapak Ibu ya. Tetap terus Pak. Tuhan juga mengingatkan saya Injil Matius 14, di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan murid-muridnya pada saat itu malam hari itu takut, dikira itu setan. Namun setelah mereka mengetahui Tuhan Yesus, Petrus ingin berjalan juga di atas air. Lalu Tuhan Yesus mengundangnya untuk naik jalan di atas air. Namun ketika Petrus merasakan angin kencang, ia mempunyai rasa takut. Nah itulah ketika kita merasa takut, kita lupa. Kita tidak terfokus pada Tuhan sehingga ia jatuh dan tenggelam. Nah, itu pun terjadi kepada saya pada saat saya merasa takut, semua pikiran saya bingung, tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Namun dengan diingatkan oleh Tuhan Injil Matius itu, saya berfokus kepada Tuhan dan saya diberikan suatu ketenangan, kedamaian dalam hidup saya ini, dan segala saya diingatkan kembali berkat-berkat Tuhan yang telah diberikan kepada saya sebelumnya, dan semua rasa takut, rasa khawatir saya itu hilang, tidak ada lagi. Puji Tuhan. Saya serahkan itu semua kepada Tuhan, sebab saya percaya bahwa dahulu Tuhan telah memberikan yang terbaik pada saya, saat ini juga demikian dan selamanya juga demikian. Itulah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Nah, setelah itu Pak, jadi ya saya sudah serahkan semuanya kepada Tuhan dan saya mengucap syukur dan puji Tuhan operasi itu berjalan dengan baik dan kesehatan saya sudah mulai membaik kembali saat ini. Amin. Iya. Jadi Pak Joni sekarang juga sudah rutin. Juga bersama istri Ibu Lydia juga telah rutin. Terus kemarin juga Pak Joni ngundang saya untuk membaptis beliau, memberikan perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan puji Tuhan sekarang Pak Joni sudah sehat sempurna. Amin Bapak Ibu. Jadi kita bisa narik dari kesaksian ini adalah ketika kita menghadapi masalah, jangan fokus kepada masalah. Karena kita bisa tenggelam atas masalah itu, tapi fokus kepada Tuhan sehingga kita bisa berjalan di atas masalah kita. Amin. Amin. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, apapun masalah kita, masalah kesehatan, masalah usaha pekerjaan, selalu fokus kepada Tuhan. Ya, maka kita akan selalu berjalan di atas masalah seperti Tuhan Yesus berjalan di atas gelombang. Gelombang itu adalah gambaran masalah. Yes. Ya, gambaran masalah itu. Jadi Yesus berjalan di atas masalah, itulah sebabnya fokus kepada Yesus, maka kita selalu berjalan di atas masalah kita, bukan tenggelam atas masalah kita. Amin. Dan khususnya kita harus rajin beribadah, kita selalu mencari Tuhan.
kita sekarang beribadah di Mount Hermon ini, maka kita rajin beribadah. Kita juga setiap ibadah ada perjamuan kudus, ada juga minyak urapan. Terlebih lagi kalau kita kurang yakin atas baptisan kita sebelumnya, kita bisa dibaptis ulang. Ya Bapak Ibu ya, nggak ada larangan untuk dibaptis. Karena apa? Kita nggak tahu sebelumnya kita dibaptis secara benar atau tidak. Ya kan? Ya, sama seperti orang ketika dia tinggal kelas, dia akan mengulang lagi kelas yang sama. Kenapa? Dia gagal untuk studi itu. Karena itulah bisa diulang. Baptisan juga bisa diulang. Kalau apa? Kita tidak yakin baptisan kita sebelumnya, pendetanya kita juga tidak yakin, baptisannya kita tidak yakin, kita bisa dibaptis ulang. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, dan puji Tuhan kita lihat kesaksian Pak Joni. Bisa mengalami mujizat, maka juga saya percaya bagi setiap jemaat juga yang mengalami masalah selalu fokus kepada Tuhan, datang beribadah, khususnya beribadah ke Mount Hermon Church, kita terima perjamuan kudus dan minyak urapan, maka mujizat juga bisa juga kita alami. Amin Bapak Ibu. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin.